Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-haqqul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, mustami radio yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Pagi ini kita akan mengambil tema tentang haji wada. Apa itu haji wada? Wada bermakna perpisahan terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berhaji satu kali saja. Jadi seumur hidup Rasulullah berhaji satu kali. Apakah boleh kita berhaji berkali-kali? Boleh. Jadi hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Malah ada hadis yang mengatakan kalau orang yang bercukupan tidak menunaikan ibadah haji 5 tahun sekali, orang tersebut turut meremehkan agama. Jadi ya walaupun wajib satu kali, yang sunatnya itu juga baik, ya, baik walaupun bukan wajib lagi. Memang ada semacam kadang-kadang iri hati, dengki kepada saudara kita yang banyak naik haji, lalu kita menyebut macam-macam. Itu tidak boleh sebenarnya. Apalagi kadang-kadang ada di antara yang sudah menunaikan ibadah haji merasa kurang sempurna. Lalu mereka berusaha mencari rezeki yang halal bersama keluarga, naik haji lagi. Mudah-mudahan Allah menerima haji mereka. Maka tidak pantas bagi kita saudara mereka mengatakan kepada mereka haji di tiap tahun. Jadi itu tidak boleh, ya. Orang mencari ridha Allah. Orang menunaikan ibadah haji itu mencari ridha Allah. Siapa yang boleh kita kritik? Yang boleh kita kritik kalau orang naik haji tiap tahun, umrah tiap tahun, tetapi zakatnya tidak dibayar. Itu baru kita kritik. Dalam kehidupannya sangat kikir. Padahal zakat juga rukun Islam yang 5. Buniyal Islam ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama 2 kalimah syahadat. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Syahadat ini rukun Islam yang pertama dan telah diwajibkan langsung
tahun pertama dari adanya risalah Islam ini. Jadi 17 Ramadan ketika Rasulullah berusia 40 tahun, ini sudah diwajibkan rukun Islam pertama ini. Dan laki-laki yang pertama menjadi pengucap syahadah adalah Abu Bakar Siddiq. Itu laki-laki pertama, atau laki-laki pertama yang masuk Islam, langsung mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah wajib. Perempuan adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Itu perempuan pertama yang masuk Islam. Anak-anak itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Usianya masih 10 tahun waktu itu. Di kalangan muda itu Zaid bin Harithah. Usianya juga 10 tahun. Masuk Islam. Kemudian siapapun yang ingin masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu rukun Islam pertama. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Wa aqimus shalah. Salat, ya, salat 5 waktu. Apakah sebelum ada salat 5 waktu ada salat? Ada. Rasulullah juga ada salat setiap pagi subuh itu 2 rakaat, dan setiap maghrib terbenam matahari juga 2 rakaat waktu itu. Jadi 2 rakaat juga. Kapan wajib salat 5 waktu? Salat 5 waktu baru diwajibkan setelah Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj. Nah, kapan Isra Mi'raj itu? 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi terlambat memang, ya. Terlambat. Walaupun terlambat bukan berarti orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum itu tidak salat. Ada salat, ya. Menghadap ke Baitul Maqdis, Rasulullah juga salat. Nah, tapi bukan 5 waktu. Tapi setelah salat 5 waktu, salat-salat yang lain semua menjadi sunat, ya, tidak lagi menjadi wajib. Rukun Islam selanjutnya adalah zakat. Nah, kapan diwajibkan zakat? Itu kita hitung tadi, salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj. 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah berusia 51 tahun. Itu baru diwajibkan salat 5 waktu. Dan kapan zakat diwajibkan? Nah, ini lebih lambat lagi. Zakat diwajibkan itu 2 tahun setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrah. Atau 4 tahun lebih terlambat dari diwajibkan salat tadi. Jadi di tahun kedua hijrah itu diwajibkan 2 rukun Islam, yakni zakat dan puasa sekaligus. Jadi puasa juga diwajibkan tahun kedua hijrah. Sebelumnya adakah puasa? Ada puasa sunnah Rasulullah, puasa 10 Muharram, hari Asyura, Rasulullah berpuasa. Tetapi puasa Ramadan baru diwajibkan ketika Rasulullah sudah berusia 52 tahun. Nah, setelah Rasulullah hijrah, ya. 54 tahun maksud saya, 54 tahun. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tinggal satu lagi, haji. Haji ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang paling kuat, haji ini diwajibkan tahun ke-6 hijrah. Tahun ke-6 hijriah sudah diwajibkan haji, tetapi belum dilaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan? Karena Rasulullah masih berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan orang-orang munafik. Jadi tidak sempat Rasulullah menunaikan ibadah haji.
Lalu kemudian tahun berikutnya, tahun ke-7, Rasulullah belum naik haji, tapi tugas Rasulullah adalah untuk mengirim surat-surat kepada raja-raja kafir, mengajak mereka supaya masuk Islam. Tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah juga belum menunaikan ibadah haji karena Mekah masih di tangan orang-orang kafir musyrikin, orang-orang kafir jahiliyah. Dan tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan, Rasulullah menaklukkan Fathul Mekah, menaklukkan Mekah. Seluruh jazirah Arab sudah di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara Madinah pertama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun ke-9 Hijrah Rasulullah juga belum naik haji, tetapi Rasulullah telah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji pertama kali, dipimpin oleh Amirul Hajj Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin jamaah haji tahun 9 Hijrah. Luar biasa, ya. Dan tahun 9 Hijrah juga turunnya surah Al-Bara'ah, surat yang di dalam Al-Quran tidak ada bismillah, surat Taubat, ya, tidak ada bismillah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa pengikut-pengikut Abu Bakar adalah para sahabat, baik Muhajirin dan Ansar, yang jumlah mereka juga cukup banyak, ya, sampai 40.000 orang. Coba bayangkan, 40.000 orang asli dari Madinah yang datang itu sekitar 20.000, tapi 20.000 lagi bergabung di jalan. Sambil Abu Bakar berangkat, bergabung di jalan sampai di Madinah, sampai di Makkah, jamaah haji pertama itu sampai 40.000 orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sukses, misi yang dibawa oleh Abu Bakar itu sukses, haji pertama itu sukses. Kemudian Rasulullah memutuskan tahun 10 Hijrah Rasulullah menunaikan ibadah haji. Itulah yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Karena setelah itu Rasulullah wafat. Berapa orang semuanya? Penduduk Madinah asli, orang Ansar, itu 40.000 orang yang menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah, di jalan bergabung, dan jumlahnya sampai di Mekah 140.000 orang. 140.000 orang. Itu yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah, ya, antara lain Ibnu Katsir, Abu Fida Ibnu Katsir, juga ditulis oleh Al-Sayuti, ditulis juga oleh Ibnu Hisham. Jadi banyak sekali, 140.000. Ada yang mengatakan 100.000. Beda-beda itu biasa, ya. Beda-beda itu biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu haji wada itu haji yang sangat penting. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah di Arafah, khutbah Arafah, turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini surat apa? Ayat 3, ayat 2, ya. Lupa ayatnya, lupa suratnya. Surah apa ya, Pak? Al-Maidah, ya? Alhamdulillah. Surah Al-Maidah. Pada hari ini telah disempurnakan kepadamu wahai Muhammad, ya, agamamu. Agama Islam itu telah sempurna.
dan telah dicukupkan nikmat-nikmatku kepadamu Muhammad, dan telah aku ridai Islam menjadi agama bagimu. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, Islam ini sudah kafah, sudah lengkap, ya. Tidak pantas umatnya mengkotak-katik lagi, menambah dan mengurangi. Tidak boleh. Nah, kecuali syiar-syiarnya. Yang mana syiar? Syiar misalnya kita buat masjid yang indah-indah, ada ala-ala mikrofon yang mahal, yang terang suara, ada radio, ada TV, itu syiarnya. Tetapi ingin menambah-nambah yang tidak disunnah, tidak ada hadis, bid'ah-bid'ah itu tidak dibolehkan. Itu makna akmal tuh, telah disempurnakan. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah memberitahukan kepada ayat ini kepada Abu Bakar juga Umar, Abu Bakar menangis. Kemudian Umar juga menangis, tapi Umar bertanya dulu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis terharu terisak-isak? Jadi jawab Abu Bakar, wahai Umar, kalau ada sesuatu yang sudah sempurna, selanjutnya adalah kurang. Kalau sudah ke puncak sempurna, artinya selanjutnya kurang. Umar bukan berarti Umar tidak alim, tetapi Umar ingin bertanya lebih mendalam. Wahai Abu Bakar, apa maksudmu? Ketahuilah wahai Umar, ini isyarat Rasulullah tidak lama lagi bersama kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah wada itu di Arafah banyak hal yang perlu kita ingat. Itu hampir 10 poin. Tapi kira-kira yang penting adalah 5 poin. Yang pertama, Rasulullah berpidato menyebutnya bahwa beliau itu nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah itu. Jadi enggak ada lagi nabi. Kalau ada orang mengakui nabi, itu nabi palsu. Yang kedua, menyamakan derajat manusia, ya, tidak lebih orang kulit putih dengan orang kulit hitam, tidak lebih orang Arab dengan orang Ajam, sama. Kelebihannya itu ada nanti apa? Ketakwaan. Ya. Jadi yang lebih di sisi Allah, yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih baik takwanya. Jadi jangan bangga dengan nasab-nasab kita. Oh, saya keturunan Rasulullah, Habib, Said. Kalau tidak beriman juga tidak mulia di sisi Allah, ya. Begitu juga jangan bangga saya keturunan Raja Aceh, Ulu Balang, keturunan saya Said, saya Teku, saya Cut. Tidak ada. Tidak ada kecuali takwa. Kalau takwa kita baik, ya, itu yang lebih derajat di sisi Allah. Kalau kita menjadi orang mukmin, baru kita diangkat derajat di sisi Allah. Bukan karena keturunan, bukan karena nasab, bukan karena rupa, bukan karena harta. Itu tidak lebih. Kalaupun lebih sementara saja. Ketika kita ada jabatan, ya, itu disanjung-sanjung, dipuja-puja, dicium tangan, dipuji-puji. Padahal tujuan mereka lain. Tapi ketika kita tidak punya lagi jabatan, jatuh pensiun, semakin kurang teman-teman kita, semakin orang melupakan kita. Tapi kalau takwa bisa dipertahankan, derajat kita selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan, mengingatkan kita manusia supaya mencintai istri,
mencintai istri. Jadi jangan kita pikirkan istri itu pelengkap penderita dari kehidupan kita. Enggak, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita mencintai istri, ya, karena itu sudah amanah Allah. Anak-anak, ibu dari anak-anak kita, juga nenek dari cucu kita. Jadi istri harus kita cintai, harus kita memberi hak-haknya. Itu amanah Rasulullah dalam khutbah wada. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kita semua supaya mencari rezeki yang halal. Jangan sekali-kali mendekati riba, memakan riba, menyuburkan riba. Jangan. Carilah rezeki yang halal. Dan tidak banyak orang tahu ada hadis lain, hadis sahih riwayat Bukhari, ya, riwayat Bukhari, Muslim lagi, ya, bahwa bagi orang beriman rezeki yang halal saja lebih. Jadi Allah memberi rezeki yang halal kepada kita lebih. Setiap hari kita bisa sedekah, membantu fakir miskin, membantu lain-lain, tidak habis-habis rezeki itu. Maka orang beriman itu sama sekali tidak mau yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja belum, nggak mau saya. Karena yang halal saja lebih. Untuk apa yang syubhat, apalagi yang haram? Maka orang beriman tidak ada istilah bagi mereka itu korupsi, tidak ada istilah bagi mereka itu kong kali kong. Tidak ada istilah menipu-nipu, tidak ada. Karena rezeki yang halal saja lebih. Ini harus kita ingat. Karena rezeki yang halal lah yang membawa kita ke surga. Nah, harus hati-hati dengan rezeki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam khutbahnya di Haji Wada itu supaya benar-benar berpegang teguh kepada dua pusaka beliau. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Apa itu? Barang siapa berpegang teguh kepada dua pusaka itu dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita di Indonesia ini orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan hadis, ya. Masih mayoritas umat Islam Indonesia tidak sesat. Kita ini Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi benar, umat Islam Indonesia ini benar, ya. Ada pikiran-pikiran itu dari orang-orang jahat, ingin merusak. Misalnya mereka menciptakan Islam Nusantara, membenci Arab. Itu jangan ikut. Kalau Islam di Nusantara itu memang betul. Sekedar Islam di Nusantara, di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Filipina, Islam di India, di negara-negara lain, itu tidak salah. Jadi kalau kita katakan Islam Nusantara saja tidak pakai di juga boleh, sudah ma'ruf. Seperti kita katakan obat jamu, padahal bukan obat jamu, obat anti jamu. Jadi kalau kita sebut Islam Nusantara tidak salah, tidak berdosa. Tetapi yang membuat kita jadi kafir, ya, jadi kafir, anak tenggung-tenggung, betul-betul murtad. Kalau kita ciptakan agama baru, Islam Nusantara, kita tolak Nabi Muhammad, kita tolak Al-Quran, kita tolak hadis Rasulullah, kita remehkan ulama-ulama, kita ciptakan hukum-hukum baru yang kita gali dari nenek moyang kita, dari orang-orang Hindu Majapahit, dari orang-orang Hindu Bali, kita gali dari orang-orang Sriwijaya, orang-orang Buddha. Lalu kita akan ini Islam Nusantara, itu musyrik, masuk neraka. Itu harus jelas. Kalau sekedar istilah kayak abda obat jamu, takut Mbak Ane, kan? Anak yang cerdas tidak ragu, dia datang
kasih obat nyamuk Pak. Kan? Dikasihlah baygon. Itu artinya obat anti nyamuk. Kita mengerti. Begitu juga saya Islam Indonesia, saya Islam Nusantara, tidak masalah, belum masalah. Maksudnya Islam dari Rasulullah juga, dari Allah juga. Salat kita sama, puasa kita sama, ajaran kita sama, pegangan kita Al-Quran dan hadis, itu tidak masalah, belum bermasalah. Tetapi seperti di YouTube itu Islam cocok dengan orang Arab. Kita tidak perlu Islam Arab, kita Islam Nusantara. Itu dari kafir jahiliyah murakab, kafir jahanam. Itulah komunis. Meremehkan orang-orang Arab, meremehkan Al-Quran, meremehkan hadis Rasulullah, meremehkan Mekah, Madinah. Itu jangan ikut mereka itu. Ini penting akidah ini. Akidah. Tidak ada dua Islam. Islam hanya satu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedoman kita Al-Qur'an, hadis Rasulullah, kiblat kita Makkah, Masjidil Haram. Jadi enggak ada Islam banyak nama, Tapi kalau sekedar kita sebut tadi, seperti tadi, Bapak dari mana? Saya Islam Aceh, orang Aceh, nggak masalah, belum dosa. Saya Muslim dari Jawa, tidak masalah, belum masalah. Tapi ketika itu Islam itu mana benar? Orang Arab berperang sama orang Arab. Orang Arab itu macam-macam. Yang betul kami Islam Indonesia Nusantara namanya. Kitab kami bukan Al-Quran. Apa juga peninggalan orang-orang Hindu. Itu yang membuat kita murtad. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Sambil kita menunggu pulangnya jemaah haji kita selalu ingat-ingat juga tentang pesan-pesan Rasulullah di Arafah itu. Dan setelah itu turun, ada yang berpendapat turun lagi satu ayat, tapi jumhur ulama mengatakan ayat terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3 itu. Tidak ada lagi ayat Quran setelah itu. Itu jumhur ulama. Tapi ada yang berpendapat ada satu lagi surat terakhir, saya juga lupa entah apa. Ada ya. Tapi kita pegang yang jumhur. Jadi mayoritas ulama mengatakan Al-Maidah ayat 3 kan? Al-Yawma Akmaltu itu yang terakhir. Yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.